Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi pada proses pembelajaran semi daring bersama saya, Paradius Simanjuntak. Dan kita akan membahas materi pelajaran di kelas 11 dengan materi mewaspadai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan melalui materi pelajaran ini kalian dapat memahami, mengetahui apa saja bentuk ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menambah wawasan dan menambah lagi rasa kecintaan kita terhadap tanah air. Untuk menambah rasa kecintaanmu terhadap negara Indonesia, coba kamu nyanyikan dalam hati lagu dari Sabang sampai Merauke ini, supaya menambah rasa kecintaanmu, supaya nantinya kita sama-sama bisa mewaspadai segala bentuk ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nyanyikan dengan niat yang baik, ya, dan jelas dan penuh penghayatan. Baiklah, setelah kamu menyimak lagu dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan rasa kecintaanmu terhadap Indonesia semakin tumbuh, semakin besar rasa cinta tanah air, ya, agar kita dapat mewaspadai sesuai dengan judul bab 5 kita, yaitu mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Di mana kita ketahui bahwasanya banyak sekali ancaman yang datang kepada tiap-tiap negara, termasuk juga kepada negara Indonesia. Berkaitan mengenai ancaman, ini bukan hanya tanggung jawab daripada pemerintah saja, namun menjadi tanggung jawab kita bersama, ya, warga negara Indonesia. Ini adalah tanggung jawab kita, ya. Makanya saya ingin meningkatkan rasa kecintaan kalian terhadap tanah air, rasa kecintaan kalian terhadap negara Indonesia. Nah, pada bagian A ini kita akan menelaah, ya, ancaman terhadap integrasi nasional. Apa saja ancaman yang bisa merusak rasa persatuan dan kesatuan bangsa yang sudah ada sekarang ini. Itu yang akan kita bahas pada bagian A ini. Sebelum kita melihat beberapa bentuk ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sejauh ini, kita harus mengetahui bagaimana sih posisi daripada letak, ya, daripada negara Indonesia. Ya. Posisi silang yang diberikan Tuhan kepada negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial, yaitu yang pertama, penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. Ya, artinya di sebelah Sumatera, Jawa, Kalimantan itu berpenduduk padat, ya, di sebelah utara Indonesia. Dan kita lihat di daerah selatan daripada negara Indonesia, ya, di mana dikatakan di sini berpenduduk jarang. Ya, artinya wilayah Papua, Sulawesi, ya, NTT, NTB, ya, ini adalah daerah-daerah yang berpenduduk jarang. Yang kedua, ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara, ya, di mana beberapa negara-negara tetangga kita yang menganut paham komunisme seperti RRC, ya, atau Cina, ya. Terus ada lagi Vietnam, ada lagi Korea yang menganut paham komunis. Tentunya ini menjadi namanya juga negara tetangga yang menganut paham komunis, tentunya akan mempengaruhi ke negara Indonesia. Dan paham liberalisme di daerah selatan. Artinya kita menganut paham ideologi Pancasila, ya. Sementara negara-negara lain ada yang menganut paham komunisme dan liberalisme,
di negara-negara tetangga kita. Tentunya ini akan membawa dampak atau pengaruh terhadap ideologi yang ada sekarang ini di negara kita, yaitu ideologi Pancasila. Terus yang ketiga, demokrasi Pancasila. Berada di antara demokrasi rakyat di utara atau Asia Daratan bagian utara dan demokrasi liberal di selatan. Perlu kamu ketahui, dan kita sudah membahas materi mengenai demokrasi, yaitu demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila. Hanya Indonesia yang menganut paham demokrasi Pancasila. Sementara negara-negara lain mungkin menganut paham demokrasi, namun paham demokrasi yang mereka anut mungkin demokrasi yang liberal, demokrasi yang komunis, ya, demokrasi lain sebagainya. Yang keempat, ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Yang kelima, masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Yang keenam, kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Yang ketujuh, sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Ya. Ini beberapa aspek-aspek kehidupan sosial terkait mengenai negara Indonesia. Kita harus paham ini, ya, supaya kita bisa mewaspadai, supaya kita bisa mencegah beberapa ancaman yang akan datang kepada bangsa Indonesia. Di sini kita akan melihat ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dari berbagai bidang. Yang pertama yaitu dalam bidang ideologi, ya, atau pandangan atau paham daripada sebuah negara, yang dimana ada paham komunisme, ada paham liberalisme, globalisasi, hedonisme, dan lain sebagainya. Ya. Saya akan menjelaskan ideologi yang pertama yaitu paham komunis. Ya. Paham komunis ini merupakan paham yang lebih mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi maupun golongan atau kelompok. Ya. Artinya memang paham ini daripada segi pengertiannya sangat baik adanya, ya, karena lebih mengedepankan kepentingan bersama, ya, di atas kepentingan pribadi. Ya. Namun dalam paham komunisme ini ada beberapa bagian yang tidak masuk akal, yang dimana paham komunisme membenarkan yang namanya kekerasan, ya, aksi kekerasan untuk sebagai jalan keluar untuk menghadapi sebuah permasalahan, ya, dengan mengedepankan kekerasan. Dan pada paham komunisme ini, para masyarakat tidak dibenarkan untuk memiliki agama, ya, yang dimana artinya di negara komunisme tidak dibenarkan adanya agama. Artinya masyarakatnya harus bersifat ateis, ya. Ateis itu adalah seseorang yang tidak memiliki agama. Nah, ini dia paham komunisme yang bisa saja menjadi ancaman bagi negara Indonesia. Ya. Terus ada lagi paham liberalisme. Paham liberalisme ini baik adanya, ya, dibandingkan dari paham-paham yang lainnya. Yang dimana, ya, paham liberalisme merupakan paham yang menganut adanya kebebasan individu, baik dalam hal ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Jadi, dapat dikatakan liberalisme ini sangat menjunjung kepentingan individu daripada kepentingan golongan atau kelompok. Artinya diberikan kebebasan kepada pribadi warga negara dalam menentukan ekonominya, sosialnya, agama, dan budayanya. Nah, terus selanjutnya ada globalisasi. Paham globalisasi ini adalah paham yang kebarat-baratan, ya. Artinya mau mempusatkan segala sesuatunya itu mendunia, mengglobal, ya. Nah, namun globalisasi identik dengan
dunia yang ke barat-baratan. Ya, artinya semua negara sekarang ini sudah meniru ke barat-baratan dari gaya hidup, gaya berbicara, gaya pakaian, fashion dan lain sebagainya. Terus selanjutnya ada hedonisme. Hedonisme ini adalah paham yang mengedepankan kesenangan, berfoya-foya. Ya, ini adalah paham hedonisme, paham yang bersenang-senang, berfoya-foya. Itulah yang diajarkan oleh paham hedonisme ini. Ya. Jadi dari berbagai ideologi atau pemahaman daripada tiap-tiap negara ini akan menjadi ancaman bagi negara Indonesia. Ya. Nah, itu dia dalam bidang ideologi. Terus yang kedua dalam bidang politik. Ya. Nah, kita mungkin bisa saja mendapatkan ancaman dari luar negeri. Ya, kita sudah membahas ini di kelas 10. Ya. Nah, mungkin berupa intimidasi, ya. Nah, provokasi atau blokade politik. Ini mungkin ancaman yang kita dapatkan dari luar negeri. Terus dari dalam negeri, kita mungkin bisa saja mendapatkan ancaman pemberontakan, kudeta, aksi separatisme, dan lain sebagainya. Ya. Terus yang ketiga, dalam bidang ekonomi kita juga bisa saja mendapatkan ancaman, yaitu adanya globalisasi perekonomian. Ya, yang dimana perekonomian kita itu mengarah ke barat-baratan. Ya. Terus apa dampak negatifnya daripada bidang ekonomi ini? Ya, daripada globalisasi perekonomian ini. Dampak negatifnya yaitu Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri. Seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Ya. Karena sudah memasuki globalisasi perekonomian. Perekonomian kita itu mengarah ke barat-baratan. Segala produk-produk yang berbau ke barat-baratan itu sangat laris manis di negara kita. Ya, apalagi banyak di antara kalian anak-anak muda sekarang yang meniru gaya ke barat-baratan. Ya, sudah bisa kita lihat contohnya, ada siswa yang mempirang rambutnya. Itu salah satu contoh yang sudah meniru globalisasi. Ya. Nah, dan tentunya Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri. Sementara barang-barang buatan daripada Indonesia, siapa yang akan mengkonsumsi kalau bukan kita? Ya kan? Nah, terus yang kedua, dampak negatifnya, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Ya, kita lihat di negara kita sekarang ini. Banyak orang yang menginvestasi, ya, atau menanam modal di negara Indonesia. Kita lihat banyaknya perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia. Ya, ada PT Chevron, KFC, ya. Terus kita lihat lagi Caltech, ya. Kita lihat lagi Freeport, ya, tambang emas terbesar di dunia. Ya. Ini adalah perusahaan-perusahaan asing. Ya. Nah, terus yang ketiga, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Ya. Nah, tentunya dengan adanya persaingan bebas, dengan maraknya tadi perdagangan bebas yang ada di negara kita ini, tentunya akan mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial. Ya, dimana bisa kita lihat contohnya orang yang jualan, ya, atau grosir-grosir kecil, warung-warung kecil itu akan tertindas, ya, akan hangus, akan bangkrut dengan masuknya beberapa swalayan, ya, atau minimarket yang sudah mengarah ke globalisasi, yang sudah mengarah ke barat-baratan. Seperti kita lihat di daerah kita ada Indomaret, ada Alfamart, ya, ada Alfamidi. Ya, ini kan sudah dapat dikatakan mereka ini memberikan sebuah sentuhan di dalam sebuah pasar dengan cara tertentu, ya. Namun tentunya akan mengalahkan beberapa pedagang atau warung kecil yang ada di daerah kita.
Nah, itu dia dampak negatif daripada bidang ekonomi. Ini menjadi ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sejauh ini. Nah, setelah kamu menyimak tadi proses pembelajaran kita dengan materi menelaah ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, sekarang ini coba kamu sebutkan dan jelaskan contoh ancaman yang telah dihadapi bangsa Indonesia dari bidang ideologi, politik, dan ekonomi. Ya, coba kamu sebutkan dan jelaskan contoh ancaman. Ya, contohnya dari bidang ideologi, apa saja ancaman yang telah dihadapi oleh bangsa Indonesia sejauh ini. Nah, dari bidang politik, apa saja contoh ancaman dalam bidang politik sejauh ini. Nah, dan begitu juga dengan ekonomi.